Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mau belajar daripada firman-Mu juga Tuhan. Biarlah urapan yang ajaib daripada Engkau juga Bapa mengurapi hamba-Mu Tuhan yang lemah tidak berdaya ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan menjadi berkat, bahkan bukan itu saja Tuhan, kalau menjadi teguran, menjadi pengajaran untuk perubahan setiap karakter kami, kehidupan kami di setiap hari, setiap langkah bersama dengan Engkau Yesus ya Tuhan, agar menjadi serupa dengan Engkau Kristus. Fokuskan kami di dalam firman-Mu Tuhan hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Hari ini ada satu tema yang berjudul dengan buah roh ya. Ada beberapa dua nats yang saya ambil. Natsnya terambil dari Matius 12 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Yang kedua adalah dari Galatia 5 ayat 22 sampai ke 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu ya. Tetapi ini hal yang luar biasa. Dikatakan di sana adalah buah roh, bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Tetapi rasanya banyak. Ada 9 macam rasa di sana itu ya. Nanti kita akan mau belajar di sana. Sebab salah satu tanda yang penting di dalam kedewasaan rohani adalah pertumbuhan atau bertumbuh dan berbuah. Tuhan dari satu benih firman Tuhan yang tertanam di dalam tanah yang subur itu menjadi satu tumbuhan yang baik. Tumbuhan yang baik itu menghasilkan buah yang banyak, 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Dan di dalam nats yang tadi dikatakan bahwa pohon dikatakan, kalau pohon itu dikatakan baik, maka baik pula buahnya. Dan pohon dikenal dari buahnya ya. Bapak Ibu Saudara dan saya juga mungkin tidak mengerti tentang kalau saya tunjukkan satu pohon, ini pohon apa kira-kira? Tidak tahu pohon apa. Saya juga tidak akan tahu ya. Pohon apa ini? Tidak tahu juga. Tapi kalau di pohon itu ada buahnya, oh itu pohon durian. Karena saya tahu itu ada berbuah durian. Kalau buahnya itu tomat, oh saya tahu pohon itu adalah pohon tomat. Ya, karena saya tahu itu adalah kelihatan buahnya. Jadi satu pohon akan terlihat daripada buahnya. Demikian pula kehidupan kita. Kita harus berbuah. Di sana dikatakan sejatinya orang yang telah bertobat pasti akan berbuah. Ya, mari kita mau belajar dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tentang apa? Di sini dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah buah roh. Saya mau sampaikan hanya 3 saja. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi nanti kita mau belajar di sini ada 3 hal. Kita mau belajar dulu dari kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Apa sih
yaitu dari 9 aspek buah ini kita hanya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dulu ya. Yaitu buah roh yang sangat penting kasih itu. Pertama, kasih itu adalah buah roh yang sangat penting. Kalau kita lihat perhatikan dari ayatnya saja, itu yang paling pertama, yang paling depan. Kasih. Kasih itu yang paling penting dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Mengapa? Kasih ini sebelum kita dapatkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita tidak ada kasih daripada Tuhan, kasih daripada Kristus yang hidup di dalam kita dulu, itu tidak akan bisa dijalankan. Mungkin bisa dijalankan seperti anak-anak dunia, tetapi bukan buah roh yang timbul, ya. Kasih itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang terutama harus kita miliki dulu. Kalau kita mau belajar di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ya. Saya akan baca beberapa ayat saja ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Di sana perikopnya tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itulah kasih. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah, percuma ya kita punya bahasa, punya pendidikan, punya talenta yang banyak sekali juga pun, kalau tidak memakai kasih, percuma saja. Bahkan di sini ada satu hal yang dikatakan di ayat yang keempat, ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, bahkan ini rela mati sekalipun. Ya, ada yang mungkin katakan, wah saya mau membela kamu dengan satu nyawa saya, katanya gitu ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi penting sekali kasih ini. Kasih yang utama yang harus kita minta. Yang harus kita lakukan adalah minta belas kasihan daripada Tuhan supaya kasih Allah tercurah pada kita. Bahkan di sini ada perbuatan-perbuatan yang luar biasa tetapi sia-sia karena tanpa kasih. Kita mau berkorban, mau bagi-bagikin apa untuk kemajuan iman kita, tidak bisa. Kalau tanpa kasih tidak ada faedahnya. Kasih Allah itu adalah tanpa syarat. Tanpa syarat. Mau kita itu sama seperti Yesus memberikan kasihnya tanpa syarat. Kadang-kadang manusia dengan manusia itu hitung-hitungan. Kalau kamu baik, saya pun baik. Kalau kamu jahat, saya juga mau jahat aja. Tapi kasih Allah itu adalah kasih agape, kasih yang murni, kasih Allah yang sejati tanpa syarat. Tanpa minta untuk dikembalikan, tanpa minta untuk supaya kita diberi lagi gitu. Tidak ada. Kasih Allah itu tanpa syarat. Bahkan
kalau kita perhatikan ya, kasih Allah itu luar biasa. Tuhan itu memberikan pengampunan yang luar biasa sejak kita di dalam dosa. Kita diujinya kapan? Kalau kita nanti dihina, kalau kita misalnya dicela orang, dikecewakan, disakiti, apakah kasih itu akan timbul? Kasih itu akan seperti Yesus? Apakah kita dendam? Apakah kita akan marah kembali? Inilah pentingnya kasih daripada Yesus ya. Kasih itu bukan hasil pendidikan budi pekerti atau etika semata-mata, tetapi karena orang telah bertobat. Penting sekali dicatat, karena orang telah bertobat dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu adalah buah kasih yang akan timbul. Buah kasih yang akan timbul. Bahkan di ayat 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bisa? Susah. Susah. Kadang-kadang kita mentang-mentang punya jabatan, punya posisi yang tinggi, merendahkan posisi yang rendah. Ya, mentang-mentang punya jabatan, ngomel-ngomel, marah-marah ke bawahan gitu. Tidak ada kasih, bahkan jadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan jadi Bukan jadi terang, bukan jadi garam, malah jadi batu sandungan. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Itu adalah kasih Tuhan yang kita terapkan di dalam hidup kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan pekerjaan ada hal-hal yang kadang-kadang kita membuat ada satu perbedaan. Ada satu perbedaan apa? Dia mah bukan agamanya Kristen. Dia mah bukan tingkatannya manajer. Dia bukan tingkatan supervisor. Kita sering membedakan. Tetapi sekali lagi di sini, saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah yang Tuhan katakan di atas kayu salib. Aku mengasihi kamu. Ya, biarlah kita semua yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, yang punya kasih daripada Tuhan, kita saling mengasihi kepada orang lain juga. Ya, saya lanjutkan. Di dalam Roma 5 ayat 8 di sini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, saat kita masih berdosa, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, saya percaya kalau kita sudah merasakan kasih daripada Allah, kita yang punya satu buah anugerah daripada Tuhan, yaitu buah roh kasih yang ada pada kita. Saya akan lanjutkan, yang kedua adalah sukacita. Ya, sukacita itu bisa, kalau saya perhatikan, bisa terlihat dari mukanya saja sudah bisa terlihat. Ya, orang bete bisa kelihatan, orang yang sukacita bisa kelihatan. Apa yang bisa membedakan dia bisa bersukacita? Saya bacakan dulu tapi ayatnya ya. Di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-8
Engkau telah memberikan apa? Sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ini artinya ketika kita ada satu hal yang Tuhan berikan daripada sukacita itu, bukan berarti materi, kekayaan, tetapi jauh lebih lagi sukacita itu. Bukan berarti barang berharga, barang mewah yang kita terima baru kita dapatkan sukacita, bukan. Tuhan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Bukan makanan, minuman, harta kekayaan dan lain sebagainya, bukan. Itu lebih lagi sukacitanya. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita berlimpah-limpah, di tanganmu ada nikmat senantiasa. Luar biasa. Ya, memberikan jalan waktu dipimpin oleh Roh Kudus. Saat ketika kita ada satu permasalahan, ada satu problema, Tuhan di depan kita itu ada satu sukacita yang besar di hadapan kita itu. Jadi waktu kita menghadapi masalah, kita tetap bisa sukacita. Bisa? Nggak bisa, susah katanya gitu. Tetap sukacita, tetap punya sukacita. Berikan sukacita kelihatan dari mukanya. Amin. Punya sukacita. Ya. Yang terakhir yaitu damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, perhatikan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, perintah apa? Tadi saya udah menyalibkan daging. Ini semua, salibkan semua. Saling mengasihi, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu adalah salah satu perintah-perintah daripada Tuhan. Maka di sini Tuhan katakan, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Katakan amin. Luar biasa. Ya. Dan itu pun kita bisa rasakan. Itu langsung menyentuh hati kita, itu namanya damai sejahtera. Waktu kita berbuat sesuatu, ya, aduh rasanya nggak damai. Itu kan biasa ngomong gitu, nggak damai, nggak damai. Saat itu tinggalin. Itu damai sejahtera pun nempel di situ. Tapi saat kita sudah memberi, sudah mengasihi orang, mendoakan seseorang, setelah itu plong, aduh saya rasanya damai sejahtera. Itu yang kita terima daripada Tuhan. Itu yang namanya damai sejahtera. Dan di sini dikatakan akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mau bahagia terus? Mau bahagia terus? Saya mengaminkan. Amin. Ya. Satu ayat lagi di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera yang kita terima saat ini di dalam kita bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dunia sekarang memberikan apa? THR, betul? Oh, punya THR sekarang banyak.
Tapi itu hanya sekilas, sekejap saja. Habis ya sudah. Tapi bayangkan kalau damai sejahtera yang daripada Tuhan itu, dia akan terus menerus kita akan nikmati. Sepanjang hari, sepanjang masa kita akan menikmati terus. Karena di sini dikatakan damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tapi yang diberikan Tuhan itu luar biasa. Kerasa sekali gitu ya. Kerasa sekali damai sejahteranya. 3 aspek buah roh tersebut berkaitan secara langsung dengan Allah dan firman-Nya. Itu adalah anugerah kasih karunia daripada Allah. Biar kita minta terus, minta kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, saudara ingin hidup rohaninya menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Percaya bahwa saudara telah didiami Roh Kudus. Itu yang penting. Saudara adalah milik Tuhan. Telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginan. Mintalah Roh Kudus yang memimpin hidup kita semua. Sampai apa? Sampai dapat berbuah-buah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk firman-Mu saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat diingatkan Tuhan, untuk setiap kami yang percaya, untuk kami bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Tuhan curahkan berkat atas kami semua Tuhan. Jamah setiap hati kami, agar kami mau belajar dipimpin oleh Roh, agar setiap kami mau berbuah. Dan biarlah Allah juga curahkan berkat, yaitu buah roh daripada Engkau Bapa, yaitu tentang kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Melingkupi kami semuanya Tuhan, dari sejak sekarang sampai Engkau datang kembali Tuhan. Biar kami menikmati. Kalau kami punya kasih, biarlah kami pun bisa saling mengasihi. Kalau kami punya sukacita, setiap masalah, setiap problem yang ada, kami tetap bersukacita di dalam Engkau Bapa. Dan kami memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa ucap syukur. Amin.